Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang insya Allah pada kesempatan ini kita gunakan dalam bentuk ibadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisinya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan jalan terang untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia yang sementara dan juga kebahagiaan kelak di Yaumul Baqo yang tiada penghujungnya. Dialah yang telah memberikan betapa pentingnya sebuah kehidupan, karena kehidupan yang sementara di dunia ini akan mengantarkan kehidupan masa depan yang panjang kelak di yaumul akhirah. Apakah kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan yang terus-menerus atau justru terjerumus dalam kehinaan? Dan itu ditentukan dalam kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, nikmat yang kita terima, kita syukuri. Kemudian ujian, cobaan yang dikemas menjadi musibah, maka kita hadapi dengan sabar dan tabah. Kita meyakinkan, hakul yakin dengan kekuatan keimanan, seorang mukmin tidak boleh meninggalkan kepercayaan bahwa iman terhadap qada dan qadar adalah suatu kepastian. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan di alam raya ini tidak akan bisa terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asoba min musibatin. Setiap bencana yang menimpa fil ardi di bumi, wala fi anfusikum, dan yang menimpa pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Semuanya telah tertulis di dalam kitab. Kapan? Innallaha katabal maqadir. Allah telah mencatat semua takdir-takdir hambanya, semua takdir-takdir ciptaannya. Qabla ayah lukas samawati wal ardo. Sebelum langit dan bumi dicipta. Bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun. Allah telah menuliskan skenarionya untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, pasti di dalam kehidupan Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan musibah, memberikan tantangan. Kalau kita meyakini itu semua dari Allah, maka serahkan kepada Allah agar kehidupan kita lebih ringan. Namun ada sahabat, kerabat, orang yang mengakhiri kesulitan, kepailitan, keruwetan yang tidak bisa diurai, diakhiri dengan kematian atau yang disebut dengan mati bunuh diri. Ingatlah kebinasaan dunia yang disebut dengan kiamat. Kebinasaan manusia yang disebut dengan kematian. Itu sama sekali tidak bisa terhindar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah ditakdirkan 33 tahun mati, maka di tahun 33 tahun ia pasti mati. Walaupun kematiannya dengan mengakhiri kehidupannya sendiri. Idza jaa ajaluhum la
la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, maka tidak bisa maju satu langkah, mundur satu langkah. Hanya jalannya yang berbeda. Dan jalan itu kita boleh untuk memilih. Karena manusia diilhamkan fujuroha dan watakwaha. Lalu pendapat ulama fikih serta ulama sunnah tentang mensikapi orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan sendirinya atau yang disebut dengan bunuh diri. Ajma'a al-fuqaha wa ahlus sunnah, tertulis di dalam kitab Syarh Sahih Bukhari. Telah bersepakat siapa? Al-fuqaha, orang-orang ahli fikih, wa ahlus sunnah, dan orang-orang ahli sunat, ahli hadis. Apa kesepakatannya? Annaman qatala nafsahu, siapa yang membunuh dirinya sendiri, annahu la yahruju bidzalika 'anil Islam, tetap statusnya dia tidak keluar dari agama Islam. Walaupun dosa bunuh diri ini adalah dosa besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, annaman qatala nafsahu kana ismuhu akbaru min qatli ghairihi, atau mimman qatala ghairahu. Orang yang melakukan bunuh diri ini dosanya lebih besar baginya dibanding ia membunuh orang lain. Kenapa? Logikanya karena nyawa ini bukanlah milik kita. Nyawa ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu bahwa nyawa kita ini milik Allah, maka kita tidak boleh memutuskan nyawa dari raga kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai hadis disebutkan, siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan pisau, maka ia kelak di neraka jahanam akan menusuki dirinya sendiri dengan pisau itu. Barang siapa yang bunuh diri dengan mengobarkan diri atau dengan hal yang lain, dengan terjun dari gunung, maka ia pun akan terjun terus. Itulah sebagai siksaan abadan abadin. Digambarkan di situ panjang sekali sampai abad-abad. Ulama-ulama menafsiri apa yang dikehendaki dengan abadal abadin, begitu panjang. Mungkin ada yang menafsiri dia akan kekal di neraka, berarti statusnya adalah non-muslim, dengan praduga bahwa ia menghalalkan atas bunuh dirinya. Orang Islam yang menghalalkan atas haramnya bunuh diri, maka ia sudah murtad, keluar dari Islam. Kemudian ia melakukan bunuh diri. Di sini statusnya dia tidak muslim. Tetapi kita husnudzon, selaku masyarakat yang tidak tahu hati seseorang, maka disepakati oleh ulama fikih dan ulama hadis, siapa yang melakukan bunuh diri, la yahruju bidzalika 'anil Islam. Dia tetap statusnya masih orang Islam, tidak keluar dari Islam. Adapun yang mengatakan ia kekal selamanya adalah berbagai tafsiran. Tapi secara zahir dia masih Islam. Wa annahu yusalla alai, dan dia harus disolati. Kewajiban kita selaku orang yang hidup masih diwajibkan untuk mengurusi dia, mayat yang statusnya orang Islam. Soal dosa wa ismuhu alaihi kama qala Malik. Soal dosa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudfanu fi maqabiril muslim, karena dia orang muslim, statusnya orang Islam, tetap dimakamkan di makobir atau di kuburan-kuburan orang Islam. Walam yukrihi sholata alaihi, dan tidak makruh hukumnya untuk memberikan doa, melaksanakan sholat jenazahnya ila Umar bin Abdul Aziz, kecuali Umar ibnu Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat bijak. Dia memakruhkan dirinya. Wal Auzangi, dan Imam Auzangi fi khosati anfusihima, untuk khusus bagi dirinya. Karena dia ingin memberikan sanksi sosial agar orang-orang setelahnya tidak melakukan sesuatu yang hina. Maka orang yang bijaksana sekali tidak mau menyolati. Maka dari keterangan ini kita bisa menarik kesimpulan, tidak ada kalimat orang yang bunuh diri ini mendahului takdir. Itu sesuai dengan takdir. Sebabnya saja yang berbeda. Yang kedua, dengan bolehnya mensolati, di dalam sholat adalah kiriman doa untuk orang yang telah mati. Maka
memberikan pahala-pahala doa dan pahala-pahala sedekah dari orang yang hidup untuk orang yang telah mati bunuh diri, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.